desenvolver suas habilidades no futebol e cultivar sua paixão pelos 20 negara sepakat AFC dibagi dua. Qatar dan Saudi dianggap jadi biang kerok FIFA kurangi slot Pildun 2030. FIFA mulai tinjau permintaan negara non-tim tank. Netizen memang seharusnya dibagi dua. Drama ini sebenarnya udah numpuk dari beberapa hari belakangan, dan puncaknya datang dari performa Qatar di Piala Dunia 2026 yang bikin geleng-geleng kepala seluruh dunia. Bukan cuma kalah, tapi gaya bermain Qatar yang dinilai kasar dan brutal jadi sorotan utama media internasional. Beberapa insiden duel keras yang terjadi sepanjang laga mereka bikin banyak pengamat sepak bola luar negeri ngerasa heran. Gimana caranya tim dengan gaya main kayak gitu bisa lolos sampai ke pentas sebesar Piala Dunia? Yang lebih bikin geleng-geleng lagi, dari segi permainan murni pun Qatar nampak kesulitan ngembangin serangan, minim kreativitas, dan lebih banyak mengandalkan fisik ketimbang skill. Kombinasi gaya main yang kasar plus kualitas teknis yang pas-pasan ini akhirnya memicu pertanyaan besar di kalangan publik dunia soal gimana sebenarnya kualitas wakil Asia, khususnya negara-negara Timur Tengah, kalau diadu langsung di level tertinggi sepak bola dunia. Pertanyaan itu rupanya nggak cuma jadi obrolan santai di media sosial doang, tapi ternyata sampai ke telinga FIFA sendiri. Kabar yang beredar saat ini, FIFA lagi serius mempertimbangkan buat ngurangi jatah slot Asia ke Piala Dunia 2030 mendatang. Alasannya cukup masuk akal kalau kita pikir-pikir lagi. Soalnya FIFA pengen menyeleksi lebih ketat biar wakil yang lolos nantinya benar-benar tim yang kompetitif dan bisa kasih perlawanan sepadan lawan negara-negara top Eropa dan Amerika Selatan. Selain itu, FIFA juga dikabarkan pengen mengurangi fenomena permainan kasar dan gaya tarkam yang belakangan ini sering banget muncul dari wakil Timur Tengah, kayak yang kita lihat sendiri beberapa hari lalu. Nah, begitu kabar ini menyebar, reaksi dari publik Asia langsung terbelah jadi dua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, negara-negara non-Timur Tengah jelas-jelas merasa dirugikan dengan wacana pengurangan slot ini, karena mereka anggap ini nggak fair. Kesalahan yang dibuat Qatar dan Saudi kenapa malah harus ditanggung bersama oleh seluruh kawasan Asia, termasuk negara-negara yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama gaya main kasar yang jadi sorotan itu. Dari kekecewaan itu, muncul wacana yang sebenarnya udah lama terpendam, tapi sekarang makin kuat gaungnya, yaitu permintaan biar AFC benar-benar dipecah jadi dua federasi yang berdiri sendiri-sendiri. Satu blok khusus negara-negara Timur Tengah, dan satu blok lagi buat negara-negara non-Timur Tengah, kayak Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wacana pembagian dua blok ini ternyata didukung secara terbuka oleh sekitar 20 negara anggota AFC yang merasa selama ini kepentingan mereka kerap kalah suara di bawah dominasi negara-negara kaya minyak. Mereka beranggapan kalau AFC tetap disatukan kayak sekarang, ketimpangan ini bakal terus berulang, di mana negara Timur Tengah dapat privilege lebih, sementara negara lain cuma kebagian dampak negatifnya doang setiap kali ada kontroversi. Indonesia sendiri jadi salah satu negara yang paling vokal nyuarain dukungan soal wacana pemecahan AFC ini. Wajar aja kalau kita pikir-pikir lebih dalam, soalnya publik Indonesia udah lama ngerasa gerah lihat gimana privilege-privilege yang sering banget dikasih ke Qatar dan Saudi. Mulai dari penunjukan wasit yang kontroversial, sampai pengaturan venue pertandingan yang acap kali menguntungkan posisi mereka. Banyak netizen Indonesia yang secara terbuka berharap kalau pemecahan AFC jadi dua blok ini benar-benar terrealisasi. Karena menurut mereka, ini jadi jalan paling masuk akal buat menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan adil di kawasan Asia. Di tengah tekanan yang makin membesar ini, FIFA dan AFC akhirnya angkat suara, meski dengan nada yang jauh berbeda satu sama lain. FIFA sendiri menyatakan kalau mereka saat ini sedang mengkaji secara serius seluruh keluhan yang datang dari netizen Asia maupun dunia, dan gak menutup kemungkinan buat ngambil langkah konkret terkait wacana pengurangan slot ini.
Tapi di sisi lain, AFC justru kasih respon yang menurut banyak orang terkesan defensif dan kurang reflektif. AFC menyatakan kalau selama ini mereka udah berlaku adil ke seluruh negara anggota, tanpa ada perlakuan khusus ke negara manapun. Statement dari AFC ini langsung memicu gelombang protes baru, karena banyak yang merasa pernyataan itu jauh dari kenyataan di lapangan. Kalau kita tarik lagi ke belakang, gak susah nyari bukti kalau AFC emang sering banget dianggap berat sebelah. Salah satu contoh paling kelihatan datang dari round 4 kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana AFC secara sepihak menunjuk Qatar dan Saudi sebagai tuan rumah babak kualifikasi. Padahal seharusnya pertandingan model begitu digelar di tempat netral biar nggak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak. Keputusan itu sendiri waktu itu udah menuai kecaman keras dari berbagai negara peserta, karena jelas-jelas ngasih keuntungan home advantage kedua negara yang notabene udah dapat privilege-privilege lain dari federasi. Bukti-bukti kayak gini yang akhirnya bikin statement AFC soal selama ini sudah adil itu dianggap omong kosong sama sebagian besar publik. Banyak yang nyebut kalau AFC emang pengen dianggap kredibel, harusnya mereka mulai dari introspeksi diri dulu, bukan malah nyangkal fakta-fakta yang udah jadi rahasia umum di kalangan supporter Asia. Situasi ini pun makin memanas, karena sekarang bukan cuma soal kuota Piala Dunia doang yang dipermasalahkan, tapi udah merembet ke pertanyaan yang lebih fundamental soal struktur AFC itu sendiri. Apakah federasi sebesar ini emang masih relevan buat tetap disatukan kalau kenyataannya kepentingan negara-negara di dalamnya udah terlalu jauh berbeda satu sama lain? Negara-negara Timur Tengah dengan kekuatan finansial besar dan privilege politik yang kuat di satu sisi, berbanding dengan negara-negara Asia lain yang harus berjuang lebih keras tanpa dukungan serupa di sisi lain. Beberapa pengamat sepak bola internasional pun ikut menimpali wacana ini dengan menyebut kalau apa yang terjadi di Asia sekarang sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih besar soal tata kelola sepak bola di level konfederasi. Kalau FIFA sampai benar-benar merealisasikan pengurangan kuota Asia, ini bisa jadi efek domino yang makin memperkuat desakan publik buat AFC segera melakukan reformasi struktural. Entah itu lewat pemecahan jadi 2 blok atau minimal sistem yang lebih transparan dan gak condong ke satu kawasan doang. Sampai saat ini, belum ada keputusan final dari FIFA maupun AFC soal nasib kuota Asia ke Piala Dunia 2030, ataupun soal wacana pemecahan AFC jadi 2 federasi terpisah. Tapi yang jelas, tekanan dari publik makin gak bisa dianggap remeh. Dan kalau FIFA maupun AFC tetap diam tanpa langkah konkret, bukan gak mungkin wacana ini bakal terus membesar dan makin sulit dibendung. Menurut kalian gimana guys? Setuju gak sih kalau AFC benar-benar harus dipecah jadi 2 blok biar lebih adil buat semua negara anggota? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.